Sebagai adik, saya merasa sangat dipermainkan. Saya sangat kecewa. Abang seperti apa yang memperlakukan adiknya seperti ini? Kecewa lah, kecewa. Jadi bukan dia bilang kok tega, tanya Tamara. Dia kok tega juga ngelaporin kakaknya, bilang penggelapan sementara hotelnya masih ada. Selain saya dituntut 34 miliar oleh abang saya sendiri, dia juga meminta untuk menyita warisan saya. Itu sudah dibagi yang di Australia. Dibagi saat ayahnya meninggal tuh udah dibagi. Cuman tinggal yang hotel ini sudah ada porsinya masing-masing. Dan hotelnya masih ada, tinggal dijual. Sebenarnya kan gitu. Ya, di dalam itu surat pernyataan, kita ulangi lagi ya, surat pernyataan yang dibuat dalam kondisi sangat tertekan, belum 40 hari bapaknya meninggal, disuruh tanda tangan. Ya namanya anak perempuan paling kecil ya teken aja kan gitu. Gimana ditekan, umurnya juga udah dewasa, umur 27 tahun saat itu, dan Tamara bukannya anak kecil. Aktris Tamara Bleszynsky tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya usai sang kakak Richard Bleszynsky kembali tidak hadir dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam agenda mediasi terkait gugatan senilai 34 miliar yang dilayangkan Richard Bleszynsky pada adiknya Tamara. Kekecewaan Tamara tidak terbendung. Ia merasa telah dipermainkan oleh kakaknya Richard Bleszynsky yang kembali tidak menghadiri sidang mediasi dengan alasan sakit. Tidak hanya ketidakhadiran sang kakak dalam persidangan yang membuat Tamara merasa dipermainkan, melainkan tindakan sang kakak yang mengubah nama hotel warisan mendiang ayahnya di kawasan Bogor yang membuat Tamara begitu kecewa dan geram dengan sang kakak. Perseteruan antara Tamara dengan kakaknya Richard Bleszynsky kini memasuki babak baru setelah upaya mediasi berujung gagal. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh kedua belah pihak? Benarkah Tamara siap berdamai dengan sang kakak atau sebaliknya akan terus melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di hadapan awak media, Tamara Bleszynsky tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Kekecewaan Tamara bukan tanpa alasan, mengingat sang kakak Richard Bleszynsky untuk kedua kalinya kembali tidak menghadiri agenda sidang mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Aktris kelahiran Bandung 1974 itu bahkan menuding sang kakak telah mempermainkan dirinya yang jauh-jauh datang dari Bali meninggalkan anak dan pekerjaannya. Tapi justru sang kakak yang menggugat dirinya di pengadilan tidak menampakkan batang hidungnya. Seperti diketahui, pada Januari 2023, Richard Bleszynsky menggugat Tamara atas kasus dugaan wan prestasi dengan permintaan ganti rugi senilai 34 miliar rupiah. Lantas seperti apa tanggapan kedua belah pihak atas hasil sidang mediasi yang dikatakan tidak menemui titik temu? Dan langkah apa yang akan keduanya siapkan dalam sidang lanjutan yang digelar pada tanggal 29 bulan ini? Ya, saya sangat kecewa karena kemarin kan dibilang tanggal ini kakak saya yang menuntut saya 34M datang. Dia tidak datang. Kemarin pun saya ke sini, dia tidak datang. Sangat kecewa ya, karena 34M itu bukan main-main. Saya seperti merasa dipermainkan. Saya bolak-balik dari Bali, ninggalin anak saya, pekerjaan saya. Sementara 2 kali tidak hadir. Padahal kemarin dibilang bahwa hari ini akan hadir. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya taat.
Mestinya kalau memang beliau adalah warga negara Indonesia, beliau juga taat dengan hukum yang berlaku di negara Republik kita ini. Sebagai adik, saya merasa sangat dipermainkan. Jadi bukan dia bilang kok tega, tanya Tamara. Dia kok tega juga ngelaporin kakaknya bilang penggelapan sementara hotelnya masih ada. Konon kabarnya karena sakit dan segala macam, cuman kemarin itu udah formnya 3 minggu diminta waktu, ya kita hadir. Yang minta 3 minggu itu bukan kami gitu, mereka yang meminta 3 minggu dan sekarang tidak hadir lagi. Penggugat memang tidak hadir bukan karena beliau tidak mau hadir, karena beliau tinggalnya di Amerika dan kondisinya masih keadaan cedera. Dan itu dokter sudah mengeluarkan surat bahwa beliau tidak bisa bepergian jauh, karena kan perjalanan dari Amerika itu sekitar 24 jam ya. Dan itu takut, ini kan umur juga ya, kaki ini kan capek kan kalau duduk begini terus. Tidak ada, karena mestinya kan kata mereka hadir hari ini. Maksud saya janganlah mempermainkan orang. Saya ini kan single mother. Saya punya warung. Mungkin tidak sebesar kakak saya punya, tapi saya punya tanggung jawab untuk kesini tuh, apalagi menghadiri sidang seperti ini terus dipermainkan 2 kali tidak datang. Bagaimana saya nggak kecewa? Abang seperti apa yang memperlakukan adiknya seperti ini? Saat itu sudah disampaikan kok bahwa ke majelis hakim, ke hakim mediasi, bahwa Pak Rik itu tidak bisa hadir. Orang dikasih suratnya baru April. Jadi kalau dibilang kecewa ini itu, saya nggak tahu. Orang sudah tahu kok sakit, bukan main-main. Saat itu kita mengajukan untuk di Zoom, biar tahu nih kondisinya benar nggak nih sakit. Zoom, tapi kan pihak Tamara kan nggak bersedia untuk Zoom, minta untuk dihadirkan. Oke, sekarang tiketnya sudah ada. Tanggal 6 tuh sudah ada di Indonesia, tanggal 5 ada di Singapura. Maksudnya transit lah ya. Jadi jangan diputar-putar bilang nggak ini. Memang ya nggak mau mediasi sebenarnya. Ya udah, kalau mau memang deadlock ya masuk aja pokok perkara, ya kan? Simple. Kita lihat nanti di pembuktian. Sangat mengganggu. Sangat mengganggu psikolog saya, keadaan mental saya. Karena saya meninggalkan anak kecil saya ini ibu, single mother. Saya ini punya pekerja, warung. Saya berusaha dari nol. Tidak ada perasaan sama sekali dari kakak saya. Menggugat orang, datang pun tidak, dengan berbagai alasan. Bukan hanya sebagai kayak begitu, tapi kan secara finansial juga saya. Bolak-balik tiketnya berapa? Astagfirullahaladzim. Nah, itu sudah kita sampaikan dengan majelis hakim. Dan memang tergugat hadir. Dan itu kita apresiasi beliau kooperatif ya dalam masalah hukum itu. Gagal bukan gagal untuk bermediasi ini ya, karena kan si prinsipal kan belum hadir gitu. Nah, kita sudah mengajukan kepada majelis hakim, tapi majelis hakim mediasi mengatakan bahwa untuk tanggal 29 Maret untuk sidang, agar dari pihak lawyer, dari pihak tergugat mengajukan bahwa ini loh mereka kesanggupannya. Mediasi hari ini ya bukan gagal, mediasi hari ini tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peradilan, karena tidak hadirnya penggugat. Ya, langkah selanjutnya kita tunggu proposal dari mereka, proposal perdamaian dari mereka tanggal 29 bulan ini seperti apa. Nanti kita lihat mereka akan diputuskan seperti apa oleh hakim mediator, akan diarahkan seperti apa, kita tunggu. Kalau kita sih maunya dari pihak sana kan yang memberikan, ini loh kan kita udah penggugat,
harusnya dia dong ini untuk mediasi Tamara bersedia sekian, kan tinggal simpel, tinggal bilang begitu. Tinggal saya sampaikan dengan klien saya, terima nggak, mau nggak, kan simpel sebenarnya. Rasa kecewa dan sakit hati Tamara pada sang kakak sepertinya kian tak terbendung usai mengetahui hotel warisan mendiang ayahnya yang terletak di kawasan Puncak Bogor kini telah berganti nama. Rasa kecewanya atas perubahan nama pada hotel yang didirikan ayahnya itu ia luapkan melalui unggahan di media sosialnya. Hotel yang semula bernama Hotel Bukit Indah kini telah berganti menjadi Hotel Murah Puncak. Saat kunjungan dadakan yang dilakukannya belum lama ini, tidak hanya nama hotel yang membuat Tamara syok, tetapi juga kerugian keuangan yang dilaporkan pihak manajemen. Lantas, apa alasan hotel peninggalan ayahnya itu berganti nama? Dan benarkah Tamara ingin hotel tersebut dijual? Iya, nama bukan villa ya, namanya adalah Hotel Bukit Indah Puncak. Hotel Bukit Indah Puncak itu didirikan oleh almarhum bapak saya, mendiang bapak saya, Pak Zbigniew Blesinski tahun 1973. Dan hotel itu adalah namanya Hotel Bukit Indah Puncak. Ternyata ketika saya Google, dan di Google Map juga, Google Search dan Google Map, diganti oleh pihak manajemen menjadi Hotel Murah Puncak. Nama aja diganti-ganti. Bukannya kecewa lagi. Saya nggak sampai ke sana ya. Bukan saya nggak masuk di wilayah sana. Sedih ya, karena apa yang saya perjuangkan sekarang ini adalah memperjuangkan warisan amanah mendiang almarhum ayah saya yang sudah 21 tahun tidak terlaksana. Dan saya sudah bilang berkali-kali, warisan itu harus dibagi, bukan didiamin seperti ini terus-menerus dengan segala macam alasan. Dan yang ahli waris itu bukan hanya saya aja, tapi banyak. Ada anak-anak dari mendiang kakak saya. Ahli waris itu penting. Tidak bisa merasa bahwa hotel itu, oh kita yang punya. Nggak bisa. Nggak bisa. Warisan harus tetap dibagi. Sesuai dengan amanah surat wasiat yang syah, yang dicap oleh konsulat di Perth, Australia. Itu sudah dibagi yang di Australia. Dibagi saat ayahnya meninggal tuh udah dibagi. Cuman tinggal yang hotel ini sudah ada porsinya masing-masing. Dan hotelnya masih ada, tinggal dijual. Sebenarnya kan gitu. Ya, selain saya dituntut 34 miliar oleh abang saya sendiri, dia juga meminta untuk menyita warisan saya. Ini kan ada warisan, nah itulah ditanya sama Tamara, ada warisannya nggak? Ada, katanya 75M, terus ada mobil-mobil. Nah, jadi kata hakim mediasi, kenapa mau agama apapun, itu kan ada waris, dikeluarkan dulu, biaya rumah sakit, sisanya dibagi. Itu kan menurut umumnya kan seperti itu. Tetapi ini kan untuk atau si Tamara warisan sudah dibagi, masih ada kan gitu. Padahal warisan itu memang sudah dibagi, gitu. Jadi sebenarnya tidak ada sangkut paut dengan diwarisan. Ini hubungannya antara Tamara dan Pak Rik saat itu ya. Perjanjiannya ini bahwa dia akan membayar biaya rumah sakit ayahnya. Saya tetap akan berjuang agar amanah warisan ayah saya, mendiang ayah saya itu terlaksana. Saya sebagai anak selalu merasa kita harus berterima kasih kepada orang tua kita, ya. Orang tua kita telah mendidik kita, menyekolahkan kita. Ya, di dalam gugatan perdata ini dimasukkan bahwa untuk gugatan ini untuk dimohonkan sita atas saham milik Tamara. Kan gara-gara membayar uang pengobatan seperti itu amat sih gitu. Sengkarut perseteruan yang terjadi dalam keluarga Blesinski antara Tamara Blesinski dengan sang kakak Richard Blesinski sepertinya tidak akan selesai dalam waktu dekat. Sebelum digugat sang kakak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tamara sudah terlebih dulu melaporkan kakaknya itu dengan tuduhan penggelapan di Polda Jawa Barat.
Peliknya permasalahan yang terjadi membuat hubungan dua saudara kandung itu kian renggang. Dan yang terbaru, Tamara harus menghadapi gugatan yang dilayangkan kakaknya dengan tuduhan wan prestasi senilai 34 miliar rupiah yang harus dibayar Tamara pada sang kakak. Lantas seperti apa kedua belah pihak menanggapi permasalahan tersebut? Paling kaya itu relatif, paling kaya karena punya saham hotel. Pada saat itu Teresa Bleszczynski juga punya saham hotel yang sama 20% dengan Tamara. Pada saat itu juga yang Jurek Bleszczynski yang sudah meninggal juga punya saham yang 20% juga. Dari mana patokan kaya? Kan nggak ada LHKPN-nya ya, kan nggak ada. Gimana ditekan, umurnya juga udah dewasa, umur 27 tahun saat itu, dan Tamara bukannya anak kecil, dia juga saat itu dia lagi naik-naik daun ya. Bisa dilihat di Google bahwa Tamara sendiri penghasilannya juga tinggi saat itu, termasuk dengan artis yang termahal saat itu ya. Nilai setiap dia ini kalau nggak salah itu 1 miliar kalau nggak salah. Jadi saat itu klien saya yang mampu, Tamara yang mampu ya untuk membiayain orang tuanya ini. Ya, di dalam itu surat pernyataan ya, kita ulangi lagi ya, surat pernyataan yang dibuat dalam kondisi sangat tertekan, belum 40 hari bapaknya meninggal, disuruh tanda tangan. Ya namanya anak perempuan paling kecil ya teken aja kan gitu. Kenapa nggak ditanya? Dia juga nggak ngerti hukum, kenapa nggak diminta ditagih kepada saudara-saudara yang lain gitu loh. Kalau patokannya saham 20%, kalau patokannya Tamara kemarin juga dibilang, Tamara satu kali syuting 1 miliar. Come on, itu 2001, dari mana 1 miliar itu sama dengan berapa? Saat ini bisa 10 miliar mungkin kalau 2001. Dolar berapa di zaman itu? Come on, nggak begitu gitu cara ceritanya. Oh enggak, kita tidak pernah mengarahkan dia untuk mencabut atau apa, tidak. Sama sekali enggak ada hubungannya. Jadi mau apapun ya jalan-jalan aja. Kita juga mau sampai hadir di pengadilan nanti pembuktian. Benar enggak klien kami ini melakukan penggelapan yang dituduhkan kepada klien kami gitu. Jadi itu sendiri pidana, tidak ada kita menawarkan ini harus dicabut, no, nggak pernah. Mau damai cabut laporan di Jawa Barat itu 2 kotak yang terpisah gitu ya, 2 kotak yang terpisah. Buat kami urusan Jawa Barat itu ada urusan yang lain. 10 hari yang lalu kami baru mendapatkan laporan keuangan. Laporan keuangan kami dapatkan baru kami dapatkan sekian belas tahun laporan keuangan berdasarkan arahan dari penyidik di Polda Jawa Barat. Setelah kami buka, contoh gaji dari tahun ke tahun naik, tapi bayar pajak gajinya PPh 21-nya makin lama makin kurang, kan begitu. Bahkan ada di tahun-tahun tertentu tidak ada bayar pajak sama sekali atas pembayaran gaji. Itu yang dicatatkan, kita baca apa yang dicatatkan. Jadi sekali lagi, kalau mau berdamai ya jual hotel, ya kita selesaikan semua. Nggak ada masalah untuk harus menyelesaikan persoalan hukum semua, nggak ada masalah. Jual hotel secepat-cepatnya selesai, biar ini masalah tidak diwariskan kepada anak-anaknya Tamara. Tadi pagi baru kami diskusi dengan Tamara bahwa ini kalau tidak diselesaikan maka anak-anak Tamara punya hutang atas masalah ini yang tidak akan pernah terselesaikan. Kita nggak tahu hutang apa, hutang hotel yang nggak pernah selesai. Tamara aja bisa ditagihkan tiba-tiba hutang urusan 800 juta rupiah, urusan 100.000 menjadi 34 miliar. Ini Tamara masih hidup loh. Kalau Tamara udah nggak ada, kan kita lahir duluan, hitungan matematikanya kita nggak ada duluan dari anak-anak kita. Kalau besok tiba-tiba anak-anak itu dapat hutang lagi 50 miliar, 60 miliar yang mereka nggak tahu nih hutang apa gitu. Tamara masih bisa menjawab. Kalau anak-anaknya mereka bisa menjawab apa? Kenzo, anak paling kecil. Mungkin Rasya, anak paling tuanya Tamara, nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba harus ditagihkan hutang yang begitu besar. Yang menurut putar-putarannya sepertinya benar gitu. Bayangkan, hutang 1,6 miliar, rumah sakit Bapak, tahun 2001 itu 21 tahun yang lalu bisa ditagihkan 34 miliar, kan amazing gitu. Itu yang harus kita sekarang, bukan masalah laporan di polisi, bukan masalah digugat, tapi masalahnya adalah bagaimana ini harus selesai, hotel dijual biar tidak ada lagi permasalahan ini ke depan. Top sampai di Tamara.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.